perubahan penggunaan lahan, inilah yang terjadi. Banjir, begitu hujan, nggak lama sesudah itu datang banjir. Kalau tadi ada periode waktu yang lama-lama, nanti datang hujan. Merata dulu hujan. Kalau ini enggak, begitu hujan langsung banjir. Kalau yang ini, hujannya sudah berhenti, sudah hilang hujannya. Tapi banjirnya masih berlanjut. Ini kalau Bapak Ibu jalan-jalan ketika musim hujan di Bantar Gebang, ini yang terjadi. Banjirnya di puncak sudah hilang. Di Bogornya sudah tidak hujan lagi. Di Bekasinya tidak hujan lagi, tapi di Jakarta ini tetap masih terjadi banjir. Fenomena ini yang terjadi. Ujung dari kajian kita hari ini, dari pembicaraan kita hari ini, saya berharap nanti mudah-mudahan kita membuka ruang diskusi banyak nih. Sasaran kita adalah pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Kayu silakan diambil, hutan silahkan diambil, tapi dikelola, bukan diambil dihabiskan. Barang tambang silahkan diambil, tapi dikelola, jangan menimbulkan kerusakan terhadap sungai. Logam, barang-barang logam silahkan diambil, asal dikelola pemanfaatan. Yang terjadi hari ini, barang tambangnya diambil, lingkungannya dirusak, hutannya diambil. Tidak ada pemulihan mantan, bahas tentang ini. 3 pilar yang menjadi tolak ukur pembangunan berkelanjutan itu pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar sosial. Idealnya Bapak Ibu, bicara pilar, dia sama dengan bicara rumah, bicara tiang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kita selalu mengutamakan ekonomi berada di pilar atas. 2 pilar yang lainnya kita beradakan di bawah. Kalau bicara konsep ideal, dia tidak berada di pilar, tidak berada seperti ini. Dia kayak rumah, tiang. Ekonominya diangkat, sosialnya diangkat, lingkungannya diangkat, kelembagaannya diangkat, tata kelola hukumnya juga diangkat. Bagaimana kalau tiangnya itu tidak seimbang, rumahnya roboh? Ini kalau bicara konsep ideal. Ketika ini tidak ideal, kita bicaralah ini. Di mana, yuk silakan ekonominya maju, ekonomi masyarakat maju, lingkungannya tetap terjaga, hubungan interaksi sosial juga berkelanjutan. Apa ending dari pembicaraannya? Inilah yang menjadi sasaran kita hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan. Jadi terkait dengan apa? Mengurangnya angka kemiskinan, berkurangnya terkait dengan kelaparan, kesehatan, pendidikan, perbedaan gender. Ada 17 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dan ini juga bagian dari indikator penyusunan KLAS. Itu saja barangkali, mudah-mudahan di siang ini kita akan banyak diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Moderator masih mute. Moderator, maaf, speakernya dihidupkan. Wah, kepada pemateri kita kali ini sangat luar biasa. Bisa kita lihat dari pemaparan materi terkait sustainable development. Untuk itu sebagai bentuk apresiasinya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iswandi Umar, SPD MSI, setelah kita mendengar pemateri pertama, selanjutnya kita akan masuki pemateri kedua dengan pemateri yang tak kalah bagusnya, yakni Ibu Ani Juli Dwi Astuti, SSI MSc. Sebelum kita mendengar materi yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kedua. Nama Ibu Ani Juli Dwi Astuti, NIP 1983 0707 281 22003. Tempat tanggal lahir Sleman 7 Juli 1983. Riwayat pendidikan tahun 2019 sampai sekarang S3 Physical Geography Ghent University Belgia. Tahun 2006 sampai 2008 S2 Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. 2001 sampai 2005 S1 Geografi Fisik Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang pertama pembinaan kelompok UPPKS Edelweiss di Kota Tanjung Balai tahun 2015. Yang kedua ada pelatihan pembuatan pakan ikan dari kotoran sapi di Desa Limau Manis dan Dalu, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tahun 2016. Dan yang ketiga ada urban farming berbasis aquaponik sistem tahun 2016. Dan yang keempat pemanfaatan kotoran sapi untuk pembuatan pupuk organik granul di Desa Dalu, Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2017. Dan yang terakhir ada pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan campuran dalam pembuatan batu bata di Desa Dalu, 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita sama-sama dengarkan ilmu yang sangat bermanfaat yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang yang berbahagia ini. Kepada Ibu Ani Dwi Juli Astuti, SSI MSc, dipersilahkan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore mungkin ya di Indonesia. Sudah lama sekali tidak menyapa teman-teman di Medan. Terus coba. Sehat Bu Ani. Ya Pak. Oke, langsung saja saya share screen. Mungkin di sini saya akan menyajikan perubahan iklim secara global saja gitu ya, terkait juga dengan adaptasi dan mitigasinya. Jadi ketika kita melihat perubahan iklim, pasti akan dikaitkan dengan adanya pembangunan gitu ya. Karena pasti ada pemicu sebelum terjadi perubahan iklim gitu kan. Nah, ketika kita bicara pembangunan, nah bagaimana nanti kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan tentu saja gitu ya. Karena selama ini ketika
ada pembangunan karena kita butuh istilahnya pemenuhan ke segala macam kebutuhan, tentu saja itu akan terkait dengan pembangunan. Tetapi ketika pembangunan itu tidak ramah lingkungan, cenderung ternyata akan memberikan perubahan kepada lingkungan. Nah, bagaimana sih sebenarnya nanti istilahnya pemerintah atau setidaknya para pengambil kebijakan itu bisa merumuskan pembangunan yang dia itu lebih cenderung ramah lingkungan sehingga tidak terlalu akan mempengaruhi iklim atau lingkungan di sekitarnya. Oke, mungkin yang pertama akan saya sajikan terlebih dahulu. Ya, mungkin sudah saya akan mendefinisikan terlebih dahulu, mungkin merecall mungkin definisi dari iklim itu apa. Jadi secara general mungkin kita bisa definisikan bahwa iklim itu adalah pola cuaca yang bisa katakan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya di suatu wilayah. Nah, mungkin secara sederhana kita bisa gambarkan bahwa perubahan iklim itu adalah terdiri dari faktor dari hujan maupun dari suhu itu sendiri. Jadi ketika kita melihat adanya perubahan pada suhu atau perubahan pada hujan, kita bisa kategorikan, oh sudah terjadi perubahan iklim, tetapi dalam jangka waktu yang panjang, tidak bisa hanya katakan jangka waktu yang pendek saja. Karena nanti kalau misalnya kita bicara keadaan atmosfer yang hanya pada periode yang sangat pendek, kita bisa katakan itu adalah cuaca gitu ya. Jadi mungkin dalam sehari kita bisa mengalami perubahan-perubahan cuaca, tetapi kita tidak bisa katakan sebagai perubahan iklim begitu kan. Terus, nah apa itu perubahan iklim? Nah, kita katakan bahwa mungkin kita bisa mendefinisikan dari berbagai banyak literatur gitu ya. Mungkin kita bisa simpulkan bahwa perubahan iklim itu adalah perubahan dari pola cuaca itu sendiri, ya, terkait dengan di lautan, di permukaan tanah atau di lapisan es, yang tentu nanti akan menentukan apakah tingkat bagaimana iklim itu di tingkat regional, global, dalam jangka waktu tertentu, tetapi biasanya itu adalah jangka waktu yang panjang gitu ya. Terus ditandai dengan adanya perubahan yang signifikan pada perubahan temperatur maupun hujan dalam periode yang lama. Nah, apa penyebabnya? Pada umumnya disebabkan oleh adanya aktivitas manusia gitu ya dalam ya melakukan banyak hal, termasuk misalnya nanti perubahan penggunaan lahan gitu ya. Nah, penanda dari kita bisa identifikasi perubahan iklim itu apa. Nah, kita bisa lihat dari beberapa data, ya. Kita bisa observasi. Jadi data-data misalnya yang pertama tentu saja tadi terkait dengan temperatur gitu ya. Temperatur. Kita bisa lihat temperatur dalam jangka panjang dari misalnya tahun berapa sampai sekarang gitu. Apakah ada perubahan yang sangat signifikan? Apakah ada penyimpangan-penyimpangan atau anomali yang terjadi? Ketika kita melihat temperatur global di sini, kita bisa melihat bahwa pada rata-rata tahunan kita bisa melihat ternyata anomali yang terjadi pada temperatur itu semakin tinggi, gitu ya, semakin tinggi. Begitu juga pada dekadal, rata-rata dekadal. Jadi terjadi peningkatan anomalinya. Terus kita bisa juga lihat sebarannya di permukaan bumi. Nah, jadi rata-rata itu sudah terjadi perubahan temperatur atau suhu permukaan meningkat pada ya kisaran dari 0,2 sampai yang paling parah adalah berwarna ungu 2,5. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sih kita merasakan ketika temperatur di sekitar kita itu naik 2 derajat. Ini kalau setengah bisa nggak dirasakan oleh kita. Mungkin kita kalau tidak terlalu sensitif tidak bisa merasakan kalau misalnya kenaikan setengah. Tetapi ketika naiknya itu sudah 1 derajat, 2,5 derajat, itu akan sangat berbeda sekali. Gitu ya. Terus selain itu apa sih tanda yang lain? Nah, dilihat dari yang pencairan es gitu ya. Seberapa banyak sih es yang masih ada gitu ya. Nah, ternyata dari data yang ada ternyata es itu semakin menurun jumlahnya gitu ya. Jumlahnya. Luasannya gitu semakin menurun.
Terus yang keempat, kita bisa juga lihat dari peningkatan kenaikan muka air laut, gitu ya. Nah, apalagi di Indonesia kita punya banyak laut, dan itu akan sangat nampak sekali dengan adanya peningkatan dari muka air laut itu sendiri. Gitu. Yang terakhir yaitu tadi terkait dengan ya faktor iklim, terkait dengan curah hujan. Bahwa ya pada musim tertentu curah hujannya akan menjadi sangat tinggi gitu, akan menjadi sangat tinggi. Jadi ya mungkin secara normal biasanya dia tidak akan terlalu maksudnya perubahan dari tahun ke tahun tidak akan terlalu tinggi, tetapi kalau sudah terjadi perubahan iklim yang sangat besar, terutama misalnya adanya deforestasi misalnya, itu ternyata akan memberikan dampak pada jumlah curah hujan, terutama nanti terkait dengan beberapa fenomena siklon yang ada, terutama kalau misalnya di Indonesia kita bisa lihat dampaknya sangat luar biasa gitu ya, dengan adanya badai siklon. Nah, terus ini cuma istilahnya contoh saja, ini adalah prediksi contoh dari suhu pada masa yang akan datang. Ya mungkin sumber yang berbeda akan mendapatkan perbedaan dalam peta yang ada, peta suhu yang ada. Jadi nanti tergantung pada downscaling yang diambil, terus sistem dari skenarionya bagaimana, model skenarionya bagaimana, itu akan menentukan bagaimana prediksi iklim di masa yang akan datang. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata nanti pada tahun 2090 itu sangat luar biasa gitu ya, peningkatan suhunya gitu. Nah, terus mengapa perubahan iklim itu menjadi masalah gitu ya? Kenapa kok saat ini perubahan iklim itu menjadi masalah? Yang pertama, nah ini terkait dengan organisme. Gitu ya, terkait dengan organisme. Kenapa menjadi masalah? Karena awalnya organisme itu kan sudah hidup dengan kondisi yang ideal, yang istilahnya normal, kondisi normal. Tapi ketika ternyata iklim itu berubah, mereka kan sebenarnya harus beradaptasi. Tapi ketika mereka itu tidak mampu beradaptasi, apa yang terjadi? Akan punah gitu kan. Jadi ternyata iklim itu bisa sangat mempengaruhi ya biodiversitas, terutama kalau misalnya di Indonesia kita punya banyak sekali ya keanekaragaman hayati. Perubahan iklim itu akan sangat terkait dengan ya apakah mereka bisa bertahan atau tidak. Kalau tidak berarti nanti akan banyak yang mati gitu ya. Terus yang kedua, nah menjadi permasalahan karena ternyata suhu itu bisa menyebabkan permukaan air laut tadi meningkat gitu kan. Nah, kalau misalnya kenaikan air laut meningkat, apa yang akan terjadi? Misalnya saja, tentu saja nanti misalnya air laut akan menggenangi daerah-daerah pesisir, gitu kan? Berarti otomatis dia akan mengganggu habitat-habitat yang ada di pesisir, gitu. Jadi ya otomatis terjadi ketidakseimbangan dalam habitat tersebut. Nah di sini kita bisa lihat kenaikan ya dari tahun 1900 sampai 2000-an, nah ternyata peningkatannya itu sudah sampai ya di atas 200 mm. Nah di sini naiknya air laut itu tidak hanya didorong oleh pencairan es, tetapi ternyata juga karena adanya ya karena istilahnya suhu lebih panas gitu, otomatis air laut juga menjadi lebih hangat. Nah ternyata ini juga bisa menyebabkan permukaan air laut itu meningkat, gitu ya. Oke, terus selanjutnya. Nah, adanya perubahan iklim ternyata memberikan dampak kepada terjadinya bencana. Gitu. Otomatis ketika misalnya ada perubahan iklim memicu berbagai macam gejala, kenaikan suhu, kemudian pengurangan dari curah hujan, otomatis akan ya terjadi kekeringan dan banjir, gitu kan. Nah, ternyata menurut data dari International Disaster Database pun ternyata ada peningkatan kasus yang dilaporkan terkait dengan bencana alam, gitu ya, terkait dengan perubahan iklim ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah juga menjadi masalah ketika ya permukaan es itu mencair, gitu ya, permukaan es mencair, padahal es itu sebenarnya menyeimbangkan iklim global, gitu ya. Jadi ketika es mencair ternyata dia itu akan mengurangi
kemampuan bumi itu untuk memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Otomatis kalau misalnya sinar matahari yang dipantulkan itu lebih sedikit, maka dia akan cenderung terserap, maksudnya dia akan mencairkan es yang ada gitu ya. Di sini misalnya saya contohkan pada garis yang warna orange itu adalah batas, istilahnya permukaan es, jadi permukaan bumi yang tertutupi es pada tahun 1981. Nah, cuma sekarang ketika kita melihat yang berwarna putih itu adalah kondisi tahun 2010 gitu ya. Jadi ternyata sangat cepat sekali perubahan dari tahun 1980-an sampai sekarang di mana es itu sekarang mencairnya sangat besar sekali gitu ya. Jadi ini juga ya akan berdampak pada perubahan iklim. Nah, terus dampak-dampak yang lain atau menjadi permasalahan karena ternyata, nah, kalau di Indonesia tentu ini akan berpengaruh sekali terkait dengan adanya banyaknya ya apa yang namanya terumbu karang yang mati. Ketika suhu air laut itu meningkat, ternyata itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan pada perairan laut sehingga ada ya istilahnya terumbu karang itu akan mati karena ya suhu tidak sesuai lagi dengan daya dukung lingkungan untuk tumbuhnya si terumbu karang. Nah, terus kemudian tadi sudah saya katakan kehilangan biodiversitas, jadi banyak sekali spesies yang mati. Terus kemudian kenaikan air laut dan lain sebagainya tadi sudah saya jelaskan. Ini cuma data saja. Oke, terus apa penyebab dari perubahan iklim gitu ya? Mungkin tadi narasumber yang pertama sudah menyinggung terkait dengan peningkatan gas rumah kaca gitu ya. Peningkatan gas metan atau karbon dioksida itu ternyata bisa ya meningkatkan suhu di permukaan bumi. Kita bisa lihat bahwa ya misalnya kalau di Indonesia terjadi perubahan penggunaan lahan, misalnya dari hutan menjadi non-hutan, itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap ya peningkatan dari gas rumah kaca itu sendiri gitu ya. Tidak ada lagi hutan-hutan yang menyerap karbon dioksida gitu ya, sehingga ya dampaknya adalah pada peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, ini cuma contoh atau istilahnya sebaran dari ya pengurangan hutan di dunia, di mana ternyata di Indonesia itu sangat luar biasa banyak gitu ya. Hampir dari 500.000 hektar itu terjadi dari tahun 2020, dari 2015 sampai 2020 gitu. Nah, ini juga terutama terjadi kalau di gambar di peta ini banyak terjadinya adalah di wilayah Papua, ya Kalimantan dan Sumatera karena itu memang hutan yang paling banyak gitu ya. Cuma ternyata yang paling banyak yang dominasi adalah Kalimantan dan Papua. Nah, terus kemudian siapa sebenarnya penyebab perubahan iklim gitu ya? Nah, di sini berdasarkan sumber dari Beyond Science, 50 negara berkembang itu hanya di maksudnya negara berkembang ya seperti misalnya ya Indonesia mungkin bisa dikatakan negara berkembang itu menyumbang 1%, hanya 1% dari gas rumah kaca. Nah ternyata negara-negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat dan Cina itu berkontribusi sekitar 60%. Jadi sangat banyak sekali. Jadi ya kalau misalnya kita dikatakan kebakaran hutan terus diklaim sebagai penyumbang gas rumah kaca, ternyata tidak. Ternyata kita hanya menyumbangkan ya 1% aja dari total seluruh gas rumah kaca, gitu ya. Nah, terus kemudian siapa saja yang terdampak, gitu? Ya tentu saja dalam jangka panjang semua orang akan merasakan, gitu ya, akan merasakan dampak dari perubahan iklim ini. Nah, dalam kebanyakan kasus sebenarnya kalau kita bicara negara maju itu mendapatkan banyak kekayaan mereka itu dari bidang-bidang yang memang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.
karena karena negara maju, otomatis dia mampu melindungi diri dari dampak perubahan iklim tersebut. Tapi berbeda dengan negara-negara yang dikategorikan miskin atau ya masih berkembang gitu ya, di mana mereka itu istilahnya belum mampu untuk melindungi diri dari perubahan iklim tersebut. Mereka masih istilahnya fokus dengan hal lain yang mengatasi tantangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim itu sendiri gitu ya. Nah, terus sebenarnya siapa yang dapat ya memecahkan permasalahan perubahan iklim tersebut? Ya mungkin tidak hanya 1-2 pihak saja, tetapi bagaimana kita istilahnya apa ya, kelembagaan mungkin ya, kelembagaan. Jadi di Indonesia itu kita punya 3 kelembagaan. Yang pertama adalah pemerintah, terus yang kedua adalah swasta, dan yang ketiga adalah masyarakat gitu ya. Nah, di sini pemerintah pasti punya andil yang sangat besar karena pemerintah lah yang membuat undang-undang dan kebijakan. Jadi di tangan mereka lah kebijakan itu akan diambil gitu kan. Terus swasta, kenapa swasta itu penting gitu? Karena swasta inilah yang nanti akan menjalankan usaha. Umumnya swasta itulah yang menjalankan usaha. Jadi bagaimana pemerintah dan swasta ini, istilahnya si swasta yang dia menjalankan usahanya, sedangkan pemerintah memberikan rules-nya atau kebijakan-kebijakannya. Jadi bagaimana swasta ini nanti ketika menjalankan usahanya itu lebih istilahnya menjalankan usaha lebih berkelanjutan gitu istilahnya. Terus yang ketiga, siapa yang berperan lagi? Ya masyarakat, ya kita gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan gitu? Ya mungkin secara gampangnya kita memberikan masukan kepada pemerintah gitu ya. Kita memberikan kritik atau berbicara mungkin kalau mahasiswa dengan aksi-aksi gitu ya, aksi-aksi yang istilahnya berbasis lingkungan, terus kemudian hanya mengurangi produk-produk yang istilahnya memberikan kontribusi terhadap emisi. Seperti itu saja hal-hal yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana perubahan iklim yang ada di Indonesia? Nah, ini ya peta yang menyajikan kerentanan perubahan iklim di Indonesia. Kita bisa lihat di sini ya memang Indonesia itu sangat rentan sekali untuk mengalami ya istilahnya perubahan iklim. Jadi ya tindakan adaptasi, tindakan mitigasi itu sangat perlu dilakukan. Kita punya laut yang banyak, kemudian kita hutan yang banyak, tapi hutannya sudah hilang semua, misalnya seperti itu akan berkontribusi terhadap perubahan iklim itu sendiri. Jadi ya wajar ketika kita melihat ternyata memang kerentanan terhadap perubahan iklim itu sangat besar gitu ya, sangat besar. Nah di sini kita bisa lihat ternyata Sumatera, Jawa itu lebih rentan dibanding ya Kalimantan misalnya. Gitu. Nah apa sih yang paling penyebab yang paling utama terkait dengan perubahan iklim di Indonesia. Jadi yang pertama itu ternyata 46% itu disebabkan oleh perubahan lahan hutan gitu ya, perubahan lahan hutan. Jadi memang ternyata ini untuk wilayah Indonesia saja gitu ya, tidak secara global ininya. Jadi di Indonesia ternyata yang paling berkontribusi adalah perubahan lahan hutan. Gitu. Terus kemudian, nah ini saya dapat dari Kominfo. Jadi di sini kita bisa lihat berapa sih pengurangan lahan hutan di Indonesia. Kita bisa lihat ternyata dari hari ke hari memang ya penurunannya sangat tajam. Di mana di sini disebabkan oleh apa gitu? Ternyata di sini menurut Kominfo lemahnya pengawasan pengelolaan hak penguasaan hutan. Terus eksploitasi hutan tanaman industri, lonjakan pembangunan perkebunan, nah illegal logging, terus pembakaran hutan, gitu ya, pembakaran hutan. Nah di sini kita bisa melihat kalau misalnya ada perubahan hutan, misalnya 100 hektar saja, berapa tanaman yang hilang sehingga dia akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan karbon dioksida di udara. Otomatis ketika ya tingkat penyerapannya berkurang, ya karbon dioksidanya masih banyak di udara, ya otomatis ya suhu mungkin akan meningkat gitu kan. Nah terus kemudian,
Nah, apa sih akibatnya perubahan iklim terutama kalau di Indonesia gitu ya? Nah, di sini saya dapat data dari Kominfo bahwa ternyata terjadi peningkatan suhu bumi. Nah, di Indonesia peningkatan suhunya, mungkin saya berikan contoh saja di sini bahwa kita bisa lihat nih, saya dapat data dari BMKG bahwa suhu rata-rata bulanan normal tahun 81 sampai 2010 itu di grafik hitam, ya di grafik hitam. Nah, suhu rata-rata bulanan tahun 2021 untuk bulan Januari, Februari, dan Maret ternyata itu melebihi dari suhu normal. Normal rata-rata bulanan tahun 81 sampai 2010. Gitu. Jadi kita tahu di sini bahwa oh ternyata memang benar-benar naik gitu ya suhu permukaan bumi ini. Walaupun mungkin kita kadang mungkin tidak terlalu merasakan gitu ya. Terus kemudian anomali suhu udara rata-rata di Indonesia ini pada bulan Maret diukur pada 88 stasiun pengamatan. Jadi dari tahun 81 sampai 2022 itu cenderung trennya adalah juga meningkat gitu ya. Trennya meningkat. Walaupun istilahnya fluktuatif, tetapi kalau kita melihat trennya itu cenderung meningkat gitu. Terus juga terjadi peningkatan anomali dan suhu rata-rata Indonesia di bulan Maret. Ini tahunan ya. Kalau ini tadi yang bulanan, terus ini yang salah saya. Bukan. Saya salah, harusnya saya tadi copy yang enggak, ini yang sama ya. Sorry. Saya salah menyajikan data. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa suhunya itu ya ternyata meningkat gitu dari misalnya kita bandingkan saja yang bulanan dari normal rata-rata bulanan tahun 81 sampai 2010 dan kita bandingkan suhu rata-rata bulanan di 2021. Nah, suhu rata-rata di bulanan di 2021 itu melebihi atau lebih tinggi dari normal suhu rata-rata bulanan di tahun 81 sampai 2010. Gitu. Ya itu sebagai indikasi saja bahwa ya sudah terjadi perubahan iklim gitu ya. Nah, terus yang kedua tadi kebakaran hutan yang menyebabkan berkurangnya tutupan lahan hutan. Di sini ya tadi berapa hutan yang misalnya di Indonesia tinggal berapa, kita bisa lihat di data di sini. Terus kemudian kenaikan permukaan air laut. Nah, di sini tentu saja kalau terjadi kenaikan permukaan air laut itu akan mendorong otomatis kalau di Indonesia kita punya potensi untuk kehilangan pulau gitu ya. Pulau-pulau di Indonesia mungkin akan hilang gitu. Kenapa kan emang dia? Terus misalnya kenaikan permukaan rata-rata air laut akibat pengurangan salinitas dan mencairnya gletser di Antartika. Nah, ini juga menyebabkan akibat dari perubahan iklim itu tadi. Nah, terus bisa saja nanti kenaikan dari curah hujan. Nah, jadi kenaikan curah hujan nanti akan menimbulkan kenaikan peningkatan erosi, jadi akan kehilangan berpotensi untuk kehilangan tanah-tanah yang produktif gitu ya. Oke. Terus ya mitigasi dan adaptasi perubahan iklimnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita meminimalisir dampak dari perubahan iklim itu gitu ya. Yang pertama, nah kita misalnya kalau misalnya kita kita sudah mengalami perubahan iklim nih, kita pasti merasakan dampaknya. Terus bagaimana yang akan kita lakukan? Nah, apakah kita akan melakukan adaptasi atau sekalian kita melakukan mitigasi gitu ya. Nah, apa saja bentuknya? Mungkin ini list saja gitu ya. Nah, kalau kita bicara mitigasi, ya istilahnya kegiatan yang mengurangi dampak perubahan iklim. Ya berarti kita harus mengurangi istilahnya misalnya kalau kita mau mengurangi suhu berarti kita harus menanam pohon misalnya. Mengurangi ya besarnya suhu berarti kita harus menanam pohon. Seperti itu contohnya. Terus kalau misalnya kita mau beradaptasi melakukan adaptasi gitu ya. Jadi
kita sudah mengalami nih perubahan iklim. Jadi apa yang kita bisa lakukan gitu ya, supaya kita itu bisa ya menerima kondisi atau menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Yang pertama adalah ya mungkin nanti bisa saja mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap perubahan iklim. Itu adalah cara-cara kita untuk beradaptasi gitu ya. Menyesuaikan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang mungkin rentan sehingga nanti akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, sebenarnya di sini ada satu poin yang sebenarnya menarik ketika kita bicara bahwa pembangunan itu yang akan sebenarnya awalnya adalah pembangunan itulah yang sebenarnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Jadi di sini apa yang nanti kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan atau istilahnya pembangunan yang berkelanjutan itu yang akan dia mengurangi atau misalnya mencegah perubahan iklim itu sendiri. Tetapi di lain sisi, ketika pemerintah itu membuat kebijakan terkait dengan perubahan iklim, nah itu otomatis juga nantinya diharapkan kebijakan yang terkait perubahan iklim itu tetap mendukung pembangunan, gitu ya. Jadi di sini pembangunan bagaimana sih yang pembangunan yang dilaksanakan itu bisa ya istilahnya memberikan manfaat kepada masyarakat secara ekonomi, tetapi juga bisa memberikan ya istilahnya kelestarian bagi lingkungan. Itu saja sih menurut saya. Oke. Ya, terima kasih, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ani Juli Dwi Astuti, SSI, MSc, yang telah memaparkan materi yang sangat menarik dan semakin memperkaya wawasan serta pengetahuan kita semua. Baiklah, kita masuk sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi. Saya persilakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan langsung pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama, instansi, pertanyaan ditujukan kepada pemateri berapa, serta pertanyaannya. Terima kasih. Boleh dari Maros. Halo, Assalamualaikum. Baiklah, langsung saja kita memulai pertanyaan pertama dari Ibu Haja Salwia, SPMP. Kepada Ibu Salwia, SPMP, dipersilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Maros, Pemda Maros, Sulawesi Selatan. Izin bertanya bahwa diketahui tadi dari pemateri bahwa perubahan iklim itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah dari negara berkembang itu 1%, negara maju 60%. Pertanyaan saya, sejauh ini karena diketahui bahwa perubahan iklim itu berpengaruh baik pada habitat di bawah laut maupun di atas permukaan, apakah sejauh ini sudah ada pemerintah melakukan solusi terhadap hal tersebut? Yang kedua, sejauh mana institusi pendidikan berperan di dalam mengantisipasi terjadinya perubahan iklim? Pertanyaan kedua, bahwa saat ini Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Pusat Badan Informasi Geospasial itu melakukan pemetaan di seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan peraturan presiden yang terkait dengan satu peta untuk Indonesia. Nah, pertanyaan saya, karena dalam pengambilan pemetaan ini tentunya berperan adalah adanya peta citra
penginderaan jauh satelit tegak resolusi tinggi. Nah, ini yang biasa diambil oleh BRIN atau LAPAN. Tetapi kemudian apakah cuaca yang berubah atau pengaruh iklim ini berpengaruh terhadap peralatan pengambilan citra satelit resolusi tinggi untuk pemetaan wilayah? Makasih. Baiklah, langsung saja kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Salwiah SPMP. Baik, terima kasih Bu Salwiah atas pertanyaannya. Tadi yang tanyakan terkait dengan solusi baik oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk menanggulangi perubahan iklim ini. Ya, kalau kita lihat, kalau dulu tidak ada istilahnya KLHS dalam pembangunan itu, Bapak Ibu. Jadi hari ini setiap perencanaan, baik itu perubahan RT RW maupun RPJMD, Bupati itu selalu melakukan penyusunan KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Dalam kajian ini menyangkut terkait dengan daya dukung, daya tampung, termasuk yang 17 indikator pembangunan berkelanjutan itu. Siap. Ini sudah dimulai oleh pemerintah. Kalau dulu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kalau dulu pembangunan itu tidak mempertimbangkan begitu bupati dilantik, RT RW dirubah, seenak bupati dan wali kota saja. Hari ini tidak bisa. 6 bulan kalau naik dilantik jadi wali kota, beliau tidak menyusun KLHS, gaji beliau tidak akan keluar, termasuk tunjangan anggota dewannya. Sehingga dua elemen ini akan mendesak untuk penyelesaian KLHS. Dari sisi pendidikan, inilah tanggung jawab kita sebagai penyebar ilmu, bagaimana kesadaran lingkungan ini kita salurkan ke anak-anak kita. Siap. Yang kita istilahkan dengan kecerdasan lingkungan, Bapak Ibu ya. Beberapa mahasiswa saya di S2 juga beliau meneliti tentang kecerdasan lingkungan. Bagaimana ini pendidikan ini mulai kita tanamkan menjadi bagian yang betul merasuk ke anak-anak didik kita. Kehidupan bersih itu penting dalam keseharian. Bapak Ibu, kalau di beberapa negara maju seperti di Jepang, di Korea, pendidikan lingkungan ini bagian yang sangat penting, sehingga perilaku hidup bersih itu sudah tertanam dari rumahnya, tercermin dari rumahnya sampai ke sekolah, dan itu tentu harapannya sampai ke kelembagaan dan dunia kerja. Terus terakhir pertanyaan Ibu Lili terkait dengan satu peta, kebijakan satu peta, apakah dengan perubahan iklim ini berpengaruh terhadap pengambilan peta dasar, peta citra, peta dasar. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan rona, warna, kalau itu tentu ada, Bapak Ibu. Tapi ini dalam analisis citra itu kan tidak sekali waktu. Ada citra, kalau Landsat itu kalau nggak salah saya sekali 14 hari dia satu. Jadi tentu hal ini tidak terlalu menjadi hambatan kalau dalam analisis. Walaupun ada, kalau kita dulu kan analisis citra proyek hitam putih.
pengaruh awan, pengaruh cuaca, tentu ada efeknya. Itu jawaban saya. Mungkin Bu Dwi ada tambahannya, barangkali silakan Bu Dwi. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama tadi terkait dengan ini ya, tadi negara maju gitu ya. Kebijakan terkait dengan terkait dengan sumbangan negara maju. Mungkin kalau di Indonesia dari dulu gitu ya, untuk mengurangi istilahnya dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri secara umum sebenarnya, tapi saya rasa itu juga sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Jadi setiap daerah, terutama setiap provinsi, mereka punya namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah dari provinsi maupun kabupaten gitu kan, atau RDTRK di tingkat kota atau kecamatan gitu. Itu sebagai salah satu juga ya mengurangi dampak gitu ya, mengurangi dampak atau istilahnya ya mencegah terjadinya kerusakan gitu. Terus yang kedua, saya bisa mencontohkan saja misalnya di Kementerian Kehutanan, untuk misalnya mereka mau istilahnya melakukan kegiatan istilahnya, mereka selalu mengevaluasi suatu wilayah itu dengan namanya jadi kalau misalnya mereka mau melakukan istilahnya pembaruan misalnya di daerah mangrove, mereka akan melakukan analisis adaptasi berbasis ekosistem. Jadi mereka akan menilai apa-apa dampak atau potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut, sehingga nanti atau istilahnya kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas di daerah tersebut gitu ya. Jadi nanti itu akan istilahnya akan memberikan gambaran seberapa rentan sih suatu wilayah. Ketika mereka sudah punya gambaran tentang tingkat kerentanan suatu wilayah tersebut, maka otomatis mereka akan mendapat atau memberikan kebijakan-kebijakan yang akan cenderung lebih ya dia akan memberikan keuntungan kepada masyarakat, tetapi juga lebih istilahnya bisa ya ramah terhadap lingkungan gitulah, baik terhadap lingkungan gitu. Itu aja Bu, saya rasa. Cuma saya memberikan contoh saja misalnya gitu. Baik, makasih banyak Ibu dengan Bapak ilmunya. Iya, terus yang kedua tadi terkait dengan ya apakah nanti misalnya kalau terjadi perubahan iklim, apakah akan terjadi berpengaruh terhadap data yang ini ya Bu ya, data yang data yang digambarkan pada citra. Sebenarnya kalau sekarang ya itu tergantung citranya ya Bu ya. Sekarang dengan teknologi yang serba canggih, citra satelit segala macam dengan berbagai macam versi, kita bisa meminimalisir sebenarnya misalnya kalau biasanya banyak sekali tutupan awan atau banyak sekali, kita sangat susah untuk mencari yang bebas dari awan. Tetapi kalau sekarang kan ada ya dengan adanya perkembangan teknologi yang bagus, kita bisa memilih sebenarnya, tinggal kita cari mana yang cocok atau sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan Bu. Seperti itu. Iya. Saya rasa Bu. Baik, makasih banyak Ibu Bapak atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Sama Bu Ede. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Salvia, SPMP. Selanjutnya, baiklah kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Yang tadi sudah banyak mengirimkan di kolom chat Zoom. Pertanyaan pertama dari Saudara Martua Lomban Gaon. Pertanyaannya untuk Bapak Iswandi. Menurut Bapak, apa yang solusi nyata yang langsung mengena pada pemerintah masyarakat bahwa mahasiswa sendiri tidak agar kepada pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa agar ketiga pilar tetap seimbang. Terima kasih. Baik, Saudara Martua Lumban Gawal ya. Mohon maaf kalau saya salah-salah menyebut nama nanti Pak Gawal ya. Jadi memang sulit Pak Bapak untuk menyeimbangkan tiga pilar ini. Tapi kita mencoba menselaraskan antara tiga pilar ini, antara pilar ekonomi, sosial dengan ekologi.
beberapa negara maju umumnya memang dia mengutamakan maju dulu, perbaiki dulu ekonominya. Nanti dengan perbaikan ekonomi, beliau secara beransur-ansur nanti memperbaiki perbaikan sosial, kelembagaan dan lingkungan. Tapi kalau dengan model ini tentu lingkungan terlanjur rusak nanti Bapak Ibu, kehilangan, kebencanaan dan lain sebagainya. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan itu diharapkan di mana berkeseimbangan. Ya, untuk supaya berseimbang kita kontrol dari hari ini Bapak Ibu. Silakan pembangunan, silakan membangun, dikontrol. Ya, salah satu untuk pemerintah alat kontrolnya yaitu adanya kajian lingkungan hidup. Kalau ada AMDAL, ada evaluasi AMDAL, audit AMDAL dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kontrol buat pemerintah. Buat masyarakat di dalam kegiatan itu kita dilibatkan Bapak Ibu. Pak Gua. Dalam penyusunan KLAS saja contohnya, kita dilibatkan. Walaupun banyak juga dalam penyusunan dokumen ini saat ini saya jumpai di kabupaten kota, ya yang dilibatkannya tidak terlalu banyak. Idealnya bagaimana keterlibatan, partisipasi masyarakat sangat besar dalam penyusunan dokumen. Kajian lingkungan hidup strategis yang lainnya itu teman. Terima kasih kepada Bapak Iswandi telah menjawab pertanyaan dari Saudara Martua Lumban Gaol. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Esti Mei Utari dari asal kampusnya IAIN Lamsah, jurusan Ekonomi Syariah. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak perubahan iklim bagi perekonomian Indonesia, misalnya terhadap pertanian atau para petani dengan cara mengatasinya. Terima kasih. Baik, Bu Esti. Dulu kami ada istilahnya ekosopi, Bu Eti. Mungkin Bu Eti sebagai orang yang di IAIN yang background-nya terkait dengan agama, bagaimana ekosofi, kesadaran manusia terhadap apa yang diperbuat itu, ya semuanya akan kembali kepada beliau, akan dibalikkan ke dia. Jadi kesadaran ini kita tanamkan dan memang betul-betul kita hubungkan dengan agama. Termasuk di agama pun disinggung terjadinya kerusakan di permukaan bumi ini ulah tangan manusia. Dan ini kesadaran ini akan kita tanamkan, kita tularkan. Terkait dengan pertanian, perubahan iklim ini akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertanian. Salah satunya adalah terjadinya perubahan musim. Jadi yang tadinya kita sudah mulai masuk dalam awal musim panen atau awal musim menanam, namun akibat perubahan iklim ini sehingga
kita tidak bisa panen sesuai dengan iklim. Bayangkan Bapak Ibu, kita mulai awal tanam, awal menanam itu, tapi terjadi musim kemarau, sehingga apa, tanaman tidak tumbuh. Selain itu, perubahan iklim ini juga menimbulkan penyakit-penyakit baru, Bapak Ibu. Terutama untuk tanaman, di mana sebagian besar penyakit-penyakit tanaman itu didorong akibat tingginya hujan saat proses pertumbuhannya. Cabai sajalah Bapak Ibu, ketika musim penghujan terlalu intensitas hujan terlalu tinggi, bukan dia tidak butuh hujan, butuh air tumbuh. Namun kalau intensitasnya terlalu tinggi menyebabkan muncul penyakit-penyakit baru di tanaman cabai. Termasuk di padi juga seperti itu, Bu Esti. Dan ini tentu akan menimbulkan kerugian-kerugian pertanian, sehingga bukan menguntungkan buat petani, malah merugikan. Yang lebih, sehingga ada istilahnya di dalam Baiklah, terima kasih kepada Bapak Iswandi telah menjawab pertanyaan dari Saudari Esti Mei Utari. Kepada Ibu Ani, apakah ini menambahkan terkait dengan ini ya, tadi apakah perubahan iklim itu dampaknya terhadap pertanian gitu ya, ininya ya. Tes? Ya, benar, Bu. Benar. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara masalah pertanian, memang pertanian ini kan memang sangat terkait dengan iklim gitu ya. Setiap tanaman tertentu dia punya istilahnya kesesuaian tertentu, kesesuaian terkait dengan faktor iklim gitu. Jadi ketika misalnya ada perubahan iklim, otomatis akan berpengaruh terhadap ya tanaman tersebut. Nah tadi Bapak sudah tadi menyatakan bahwa ya kalau misalnya mungkin akan terjadi istilahnya pergeseran gitu ya waktu tanam atau segala macam gitu. Dan tentu saja pasti pola tanam juga akan berubah gitu kan. Pola tanam akan berubah juga. Nah, kalau misalnya saya bisa contohkan misalnya kalau padi misalnya, ya pasti itu akan sangat terkait dengan faktor irigasi gitu ya, faktor irigasi. Jadi kalau misalnya iklim ini akan sangat terkait sama dengan misalnya debit air sungainya, berarti nanti akan berpengaruh terhadap kapan waktu irigasi. Berarti otomatis bagaimana menyikapinya ya tentu saja harus menyesuaikan lagi dengan bagaimana ketersediaan debit air yang ada. Jadi otomatis pola tanamnya juga akan sedikit berubah. Itu saja sih menurut saya. Dan tentu saja ketika misalnya iklim itu juga akan menyebabkan terjadinya ya muncul misalnya tadi hama-hama baru, ya bagaimana itu tadi mungkin bukan masyarakat tapi bagaimana memang pemerintah dengan misalnya lembaga-lembaga penelitian yang lain mampu istilahnya apa ya, menyiapkan tanaman-tanaman yang memang lebih resisten terhadap ya hama-hama tersebut. Gitu saja sih sebenarnya mungkin kalau menurut saya. Itu aja. Terima kasih. Ya? Gimana Pak? Varietas unggul yang tahan terhadap penyakit gitu. Terbaru. Ya, mungkin itu solusi yang mungkin bisa diberikan gitu. Lanjut moderator.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Esti Mei Utari. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kelima, yaitu dari Lili Hotniar Hasibuan. Pertanyaannya adalah, apakah peran yang nyata yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menyikapi pembangunan dan dampak akibat climate change? Terima kasih. Baik, saya suruh Bu Dwi dulu lah. Silakan Bu Dwi dulu. Mohon maaf, Ini bisa karena diulangi mahasiswa, moderator Bu. ininya. Baik, pertanyaannya, apakah peran yang nyata yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menyikapi pembangunan dan dampak yang diakibatkan climate change? Oke, menyikapi adanya perubahan iklim gitu ya. Nah, apa sih yang bisa diperbuat oleh mahasiswa terkait dengan perubahan iklim? Nah, yang mungkin yang bisa dilakukan kalau ya sebagai mahasiswa gitu ya coba saja memberikan kritikan, misalnya kalau itu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya belum mengakomodir untuk mengatasi perubahan iklim atau kerusakan lingkungan, ya coba memberikan kritik atau memberikan aksi-aksi damai terkait dengan lingkungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita mulai dari diri sendiri saja dulu. Bagaimana kita itu misalnya apakah kita itu sudah berlaku atau bertindak ramah terhadap lingkungan gitu. Misalnya dengan hal-hal yang sederhana, apakah kita itu sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah kita itu sudah mengkonsumsi barang-barang yang memang ramah lingkungan, istilahnya tidak menggunakan plastik yang terlalu banyak, atau sudah meminimalisir penggunaan plastik seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu yang bisa dilakukan gitu ya. Itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, itu saja sih menurut saya. Jadi bagaimana kalian bisa speak up, bagaimana kalian bisa melakukan aksi gitu ya. Awalnya aksinya dari diri sendiri, tapi juga ya selanjutnya silakan bisa istilahnya ya bergabung dengan organisasi mahasiswa untuk melakukan aksi-aksi lingkungan gitu aja. Itu sih. Itu aja mungkin Bapak silakan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi mahasiswa termasuk pengguna plastik dan kertas terbanyak. Dan nanti akan menghasilkan sampah juga terbanyak. Jadi. Karena dengan pola gaya hidup mahasiswa saat sekarang. Mulai hari ini tidak ada mahasiswa, saya ketemu mahasiswa yang minum di tidak pakai mangkok plastik, bahan plastik. Jarang kita ketemu kantin-kantin yang sekarang sudah pada instan semuanya. Kalau dulu minum air dikasih memang air pakai gelas, hari ini di kantin-kantin, hampir semua kantin termasuk di kampus kami, ketika minum tidak ada disajikan air dalam gelas, kita harus beli itu air aqua, baik itu aqua gelas maupun aqua botol, air mineral. Dan ini tentu kita berkontribusi terhadap sampah yang dihasilkan. Dan bagaimana perilaku mahasiswa yang hari ini sebagian besar berkontribusi terhadap sampah plastik ini, ya dari rumah coba bawa tabung air, ya mulai dari sebagai mahasiswa kita mulai perilaku ini dari kita. Jadi kemana-mana bawa tabung air, ya, kita isi. Kalau isi kan gratis ya, di kantin kalau diisi gratis. Tapi kalau beli aqua nggak bisa gratis, bayar itu, dan nanti sampahnya akan. Terus yang kedua, konsumsi permen saja. Dan itu sampah dari plastik permen itu, hari ini saya tidak pernah nampak mahasiswa saya yang disimpannya, padahal habis dibuang saja. Biasakanlah makan permen, masukkan dalam saku limbah sampahnya. Saya kalau di rumah, kalau di tempat-tempat yang lain, kalau permen itu saya masukkan dalam saku limbah.
Itu bukti di bahwa saya sudah makan permen di kampus tadi. Jadi bukti ke rumah begitu. Jadi sampahnya dibuang di rumah. Nanti di rumah dimasukkan ke tempat pembuangan TPS maupun TPA. Jadi yang kedua, aksi-aksi lingkungan, betul saya sampaikan. Mahasiswa itu harus sensitif dengan aksi-aksi lingkungan. Baik itu aksi damai maupun aksi yang lainnya. Karena hari ini banyak kerusakan lingkungan, tapi mahasiswa tak peduli begitu. Hari-hari lingkungan mahasiswa tak peduli. Hari bumi mahasiswa hampir tidak tahu dan tidak peduli sama sekali. Termasuk budaya merokok. Hari ini mahasiswa jarang kita temukan dia tidak merokok yang laki-laki. Bagaimana aksi ini kita mulai dari kita bahwa merokok bagian yang ya tadi saya sampaikan. Kalau ekosofi pahamnya kita memahami bahwa kita berkontribusi membuat orang sakit merokok. Dengan ketika kita berkontribusi membuat orang lain sakit gara-gara kita, itu dosanya juga kita menanggung. Dan di samping kita juga berdosa terhadap diri sendiri, merusak diri sendiri. Itu pendapat saya. Terima kasih. Silakan, moderator. Terima kasih kepada Bapak Iswandi telah menjawab pertanyaan dari Lili. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Fahri Juraini dari Universitas Negeri Gorontalo. Izin bertanya kepada kedua pemateri. Bagaimana peluang pekerjaan ramah lingkungan atau green job di masa yang akan datang dengan adanya perubahan iklim yang terjadi? Kemudian, pekerjaan seperti apa yang cocok untuk mahasiswa pendidikan geografi? Terima kasih. Kalau pekerjaan terkait dengan mahasiswa yang namanya pendidikan geografi tentu sudah terbatas, adik-adik ya. Memang kecuali nanti alumni geografi, walaupun ada 1-2 yang bekerja bukan pada bidang geografi. Tapi hal yang penting yang saya jawab hari ini adalah saya kembali tadi kebiasaan merokok. Ya. Sebagai guru, sebagai dosen, dan sebagai tentu kita menghindari merokok ini. Kalau perlu berhenti hari ini. Sebagai kalau Anda calon dosen berhenti merokok hari ini. Karena merokok juga bagian Anda juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, kerusakan bumi. Dari apa? Dari busa yang ada di apa? Dari apa? Dari asapnya. Dari apa? Dari nikotin dan lain sebagainya. Jadi hari ini kalau Anda jadi calon guru berhenti. Tidak ada yang keren gara-gara merokok. Nak merokok Anda keren juga. Jadi lebih keren Anda tidak merokok. Karena dengan tidak merokok Anda akan menghemat uang saku Anda. Itu barangkali jawaban saya. Silakan, moderator. Halo, moderator. Terima kasih kepada Bapak Iswandi. Bagaimana dengan Ibu Ani? Apakah ingin menambahkan? Oke, terkait ini ya, pekerjaan terkait dengan lulusan jurusan pendidikan geografi gitu. Ya, halo. Maaf sinyalnya kurang betul. bagus. Ya. Betul, Bu. Jadi kalau misalnya iya, peluangnya apa ya? Kalau misalnya saat ini itu ya agak susah dijawab. Ya, kalau misalnya mau melihat peluang pekerjaan saat ini ya dilihat kenapa tidak melihat peluang yang ada saja, atau misalnya kalau di geografi banyak sekali sekarang ya yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan lingkungan, atau kalian bisa membuat sendiri apa kan namanya sekarang banyak sekali startup yang berdiri
dengan orang-orang ya IT di belakangnya, kalian sebenarnya bisa memulai itu menjadi seorang pengusaha yang itu sebenarnya yang pengusaha yang istilahnya juga disertai dengan pengusaha yang ramah lingkungan atau bagaimana yang juga itu nanti bisa diikuti oleh yang lain gitu ya. Ya istilahnya memulai dengan hal-hal yang baru yang mungkin kalian sebagai anak-anak yang muda yang istilahnya dikatakan sebagai agent of change gitu kan. Jadi bagaimana kalian bisa memulai hal baru dengan memberikan sesuatu yang baru atau menciptakan sesuatu yang baru gitu. Jadi tidak harus melihat yang dilemparkan dari luar itu apa gitu, tapi bagaimana kalian meng-create atau menciptakan apa yang baru itu. Ya kalau misalnya mau memberikan kontribusi terhadap perubahan lingkungan, ya bisa saja dengan melihat atau melihat ya peluang-peluang yang sekiranya apa sih yang bisa bermanfaat bagi lingkungan yang bisa saya ciptakan yang juga bisa menghasilkan secara ekonomi. Nah, itu adalah PR kalian misalnya nanti untuk melihat peluang itu apa gitu. Jadi konsultan AMDAL dan KLHS, Bu. Bisa, cuma kan ya butuh pendidikan ambil sertifikat yang lebih lanjut, tidak bisa langsung istilahnya dia lulusan jurusan geografi, tapi harus menempuh pendidikan yang lain ya. Seperti itu. Ya, kalau saya dulu memang adik-adik mahasiswa, saya juga alumni pendidikan geografi. Tapi ketika saya berada di jalan sesat di jalan yang benar, kebetulan saya menyeberang ke ilmu lingkungan. Di situ ketika di ilmu lingkungan orang bicara AMDAL. Jadi sebagai konsultan AMDAL, saya tentu bicara gimana lingkungan itu yang ideal. Jadi bukan mengikuti kehendak pemerkasa, bukan seperti itu. Ini. Saya juga salah satu kuncinya bagaimana menguasai peta. Itu Bu Dwi. Jadi hari ini Bu mahasiswa geografi malah sekali dengan JIS, Bu Dwi. JIS, analisis citra, interpretasi citra, agak mahasiswa pendidikan, kenapa? Dia mindsetnya sudah berpikir, saya tamat nanti mau jadi guru, buat jadi guru, nanti apa gunanya membuat peta beginian. Nah ya seperti itu harus berubah hari ini. Kalau saya dulu merubah hari ini penting buat kehidupan saya. Sehingga apa? Ketika saya sempat jadi guru 7 tahun, saya memang jadi ikut kuliah, ikut jadi konsultan, ikut jadi itu ya. Ini kontribusi. Jadi hari ini saya juga sampaikan ke mahasiswa baru bagaimana beliau menguasai. Jangan lari. Peta itu adalah bagian dari kehidupan kita. ARJIS adalah bagian dari kehidupan kita. Hari ini mahasiswa banyak lari dari situ, Bu Dwi. Jadi lari beliau, wah ini susah, dia tinggalkan. Padahal ini ya, kalau mau mengembangkan diri nanti kita bisa tambahkan dengan ilmu-ilmu yang lain, Bu Dwi. Pendapat saya seperti itu, Bu Dwi. Oke, mungkin menambahkan sedikit tadi terkait dengan istilahnya, tadi disinggung kayak saya dengar soalnya agak putus-putus terkait dengan green job gitu ya. Bagaimana peluangnya ke depan. Nah, kalau kita bicara semakin kita melihat ke depan gitu ya, orang itu cenderung lebih sadar akan lingkungan gitu ya. Mereka selalu memprioritaskan bahwa sekarang itu yang lebih penting adalah keberlanjutan. Kalau lingkungan itu rusak, otomatis ya keberlanjutan makhluk hidup lainnya juga akan terancam gitu. Jadi orang lebih cenderung concern terhadap lingkungan. Jadi saya rasa kalau misalnya memang mau bergerak di bidang istilahnya pertanian, tetapi yang benar-benar dia itu pure memang istilahnya mau melestarikan lingkungan, ya kemungkinan ke depan itu akan sangat menjanjikan juga. Istilahnya itu akan banyak peluang karena istilahnya banyak perusahaan sekarang yang memang berdiri memang mau bergerak di bidang lingkungan gitu ya, tidak hanya melulu memikirkan secara segi ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dari lingkungan tersebut. Itu sih. Cuma kalau memang ada keinginan itu ya silahkan pertahankan. Kalau bisa ciptakan peluang. Gitu. Sebagai informasi yang lain buat mahasiswa geografi, apa namanya itu, yang organik itu lebih mahal dari yang
anorganik. Ya. Misalnya sayur organik lebih mahal itu, beras organik itu lebih mahal ya. Ya. Saya punya teman, beliau adalah peternak kambing. Kambingnya dikasih makan dari apa namanya itu, dari daun mangrove. Dari daun mangrove itu dari hasil riset beliau menyebabkan kolesterol pada kambing itu berkurang. Jadi kambing non kolesterol, dagingnya jauh lebih mahal. Ada mahasiswa. Yang tadi kambing biasa, daging satu kilonya mungkin sekitar 150. Kalau kambing non kolesterol ini yang makannya digantinya dengan daun mangrove, itu harganya 500 ke atas, 500 sampai 600 per kilo. Dan beberapa teman-teman sudah bergerak di sini. Nah, bagaimana peluang ini adik-adik mahasiswa ciptakan? Yang sifatnya tadi ada beras organik, sekarang kambing kalau kita selalu berpikir makan kambing nanti kolesterol saya naik. Nah, ini bagaimana kita menciptakan makan kambing tapi kolesterolnya naik. Nah, ini peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa geografi. Dulu sebagai mahasiswa saya dulu aktif dalam pembibitan. Jadi pembibitan tanaman. Jadi bagaimana mengokulasi, menstek, mencangkuk. Kebetulan saya berada di daerah pengembangan bibit pertanian. Jadi saya sekampung dengan Bu Del nih, Bu. Jadi daerah kawasan kami memang daerah sentral bibit pertanian. Nah, jadi dibantu oleh itu. Jadi kalau adik-adik mahasiswa mungkin yang sebagai menciptakan lapangan pekerja utamanya kita tidak bisa lepas, kita sebagai guru geografi. Namun kita bisa lihat peluang-peluang yang lain yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Rasanya cukup ya? Masih ada? Terima kasih kepada Bapak Iswandi dan Ibu Ani Juli Dwi Astuti telah menjawab pertanyaan apakah selanjutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Charles dari Universitas Negeri Medan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara negara di dunia, terutama Indonesia, dalam menyikapi pembangunan dan dampak yang diakibatkan oleh climate change? Baik, hari ini kita sudah masuk ke energi terbarukan. Jadi bagaimana negara-negara kita sekarang ini sudah menyikapi walaupun belum optimal dengan solar cell, dengan mobil listrik, walaupun ini belum dioptimalkan ya, karena persoalan regulasi. Temuannya sudah ada. Kita sudah banyak temuan-temuan baru dengan energi terbarukan ini. Kalau dulu kita lebih banyak terkait dengan energi yang sifatnya fosil. Misalnya untuk listrik saja. Dulu sebagian besar adalah menggunakan energi diesel, menggunakan PLTU, dan ini sifatnya merusak lingkungan. Dan hari ini memang didorong pemanfaatan energi yang terbarukan, pemanfaatan tenaga angin, tenaga ombak, dan lain sebagainya. Walaupun itu belum optimal dalam menyikapi ini. Itu barangkali jawaban singkatnya. Lanjut, moderator. Terima kasih kepada Bapak Iswandi telah menjawab. Bagaimana Ibu Ani, apakah ingin menambahkannya? Oke, terkait kebijakan pemerintahnya ya, terkait bagaimana sikap pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim. Ya tentu saja pemerintah kan memberikan kebijakan-kebijakan yang salah satunya mungkin mereka itu tadi kata Bapak kan mengganti ya sumber-sumber ya energi gitu ya, walaupun sebenarnya potensi kita itu lebih banyak daripada
yang diberdayakan gitu ya. Misalnya selain tadi misalnya solar cell, misalnya kita punya banyak sekali tenaga geotermal yang bisa dimanfaatkan. Ya, geotermal yang bisa dimanfaatkan, tetapi ternyata kan tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Terus kita juga punya tenaga angin yang banyak. Belum serius, gitu ya. Gimana, Pak? Belum serius, Bu Dwi. Iya. Temuannya sudah ada, tapi belum serius dalam pemanfaatannya. Karena mahal. Solar cell itu mahal di kita. Walaupun di negara-negara lain itu solar cell itu memang bisa diandalkan. Yang satu kan maintenance-nya nanti. Yeah. Kalau di kita dua-duanya. Kemarin sudah coba diserahkan ke PLN, tapi PLN tidak mau untuk mensosialisasikan solar cell gitu. Itu persoalannya. Tenaga angin juga saya rasa kita punya banyak potensi tenaga angin, tapi juga belum dimanfaatkan gitu ya. Karena istilahnya Indonesia itu kan ya istilahnya kalau angin kan ya apalagi yang di daerah ya pesisir barat atau pesisir timur ya itu cuma kan kita tidak memanfaatkan itu gitu ya, belum memanfaatkan itu, cuma mungkin saya lihat di Sulawesi itu udah ada, padahal di sini sebagian itu tenaganya adalah dari tenaga angin juga. Jadi walaupun istilahnya anginnya tidak istilahnya seintens seperti di Indonesia gitu, tapi di sini bisa memanfaatkan. Dan juga seperti tadi solar cell juga di sini walaupun panas matahari itu tidak sepanjang tahun bisa full ada seperti di Indonesia, tapi di sini juga bisa memanfaatkan solar cell tersebut. Mungkin ya pemerintah itu yang harus memberikan kebijakan yang mengganti istilahnya sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan juga gitu ya. Terus yang selain itu mungkin juga bagaimana sebenarnya juga kebijakan-kebijakan terkait dengan pertanian gitu ya. Kalau saya rasa dulu kalau saya tidak salah ingat pemerintah itu masih membolehkan menggunakan semacam pestisida yang dia memang sangat berbahaya bagi lingkungan. Saya lupa namanya gitu ya, tapi pada itu saya masih ya sekolah dasar gitu. Tapi sekarang nah karena cenderung sudah istilahnya semakin orang itu semakin aware terhadap lingkungan, maka saat ini pemerintah sudah tidak membolehkan penggunaan pestisida tersebut. Itu contohnya saja. Jadi kebijakan seperti itu yang sudah memang diambil oleh pemerintah. Karena memang ternyata pestisida itu ketika dia itu sangat berbahaya bagi lingkungan, itu tidak hanya membahayakan makhluk hidup, tapi ternyata juga dia itu bisa menyebabkan hama itu lebih resisten. Jadi malah akan banyak sekali hama yang muncul. Gitu. Jadi mungkin itu di bidang pertanian contohnya saja ya, kalau misalnya terkait dengan pertanian. Itu sih tambahan saya, terima kasih. Oke, silakan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemateri yang telah menjawab. Baiklah, berhubung adanya keterbatasan waktu, dan waktu juga menunjukkan pukul 15.33 yang menandakan acara kita telah berakhir. Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman yang belum bisa menjawab pertanyaannya. Maka dari itu kita cukupkan dulu di sini kali ini tentang climate change dan sustainable development dalam perspektif geografi. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik dari acara ini sebagai moderator adalah bahwa fenomena global menyebabkan populasi manusia semakin banyak. Jumlah kendaraan dan ruang tata terbuka yang sangat semakin sempit, dan penggunaan bahan bakar fosil. Manusia dan lingkungan yang saling berinteraksi dan melakukan pembangunan yang berdampak negatif berupa bencana alam dan degradasi lingkungan. Sisi dampak positifnya berupa kesejahteraan manusia. Salah satu fenomena dampak perubahan iklim adalah berkurangnya lapisan es di kutub utara. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca dan perubahan terkait di lautan, permukaan tanah, dan lapisan es yang ditandai dengan perubahan signifikan pada temperatur maupun hujan dalam periode lama. Perubahan iklim menjadi masalah karena makhluk hidup beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi di mana mereka hidup.
Jika iklim stabil, maka makhluk hidup berkembang. Sebaliknya, jika berubah, organisme tidak memiliki waktu untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Sebelum saya tutup diskusi kali ini, kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Iswandi Umar, SPD MSI, dan Ibu Ani Juli Dwi Astuti, SSI MSC, sebagai narasumber dari acara kami, dan kami juga memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu dan Bapak. Mungkin kepada panitia bisa di-share screen. Berikut sertifikat penghargaan untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Selanjutnya, berikut sertifikat penghargaan untuk Ibu Ani Juli Dwi Astuti, SSI MSC. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Baiklah, saya Jayanti Melani pamit undur diri selaku moderator dalam webinar Climate Change and Sustainable Development dalam Perspektif Geografi pada hari ini. Mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan di hati dan pengucapan, maupun penuturan kata yang salah dan tidak sengaja. Karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan tersebut datang dari diri saya sendiri. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iswandi Umar, SPD MSI, dan Ibu Ani Juli Dwi Astuti, SSI MSC, yang telah berkenan menjadi narasumber atau pemateri pada acara hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang membersamai acara kita dari awal hingga akhir, dan telah berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini. Dan saya minta maaf jika ada pertanyaan dari peserta yang belum sempat terjawab, karena keterbatasan waktu, dan mungkin lain event kita akan berjumpa dan berdiskusi kembali dengan tema yang lebih menarik pastinya. Saya Jayanti Melani selaku moderator pamit undur diri, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Forum saya kembali ke dari Afiati Zatadiningrat. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu pemateri yang sudah memaparkan materinya, serta moderator yang telah memandu webinar kita pada hari ini. Dan juga para Bapak, Ibu dosen, alumni, serta mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara webinar pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saya selaku MC mohon maaf atas salah kata dan perbuatan selama kegiatan ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Diingatkan kembali kepada para peserta webinar yang belum mengisi absen, silakan mengisi agar dapat menerima sertifikat. Baik, penelitian saya izin untuk live ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.